Halo pemuda tulang buang, kembali lagi di Bincang 6 bersama saya Rivendra, dan kami kedatangan tamu spesial pada sore hari ini. Kita sambut Saudari Wulan, Kakak Wulan. Welcome. Selamat datang Kakak Wulan. Yeay, tepuk tangan kalian yang di backstage, tepuk tangan. Sepi banget. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau di tulang bawang kata entrepreneur, wes, ya bener ya. Betul, iya. Nah, wirausaha, Iya. itu kait dengan Saudari Wulan ini gitu. Kita hadirkan sosoknya, kita mengenal lebih lanjut tentang apa yang dibuat, apa yang dibikinnya, dan monggo Kak Wulan, bagaimana ini kabarnya dulu, kita basa-basi dulu, gimana kabarnya Kak Wulan? Oke, kalau kabarnya puji Tuhan baik. Mas Rifan apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Tapi tidak terlihat baik sepertinya. Iya, habis dari luar kota, agak capek gitu. Jadi kurang fit begitu. Gimana sibuk apa ini akhir-akhir ini? Selain sibuk kuliah sih, ya sibuk usaha juga, sama ada kerja beberapa yang emang fleksibel gitulah jamnya. Oke. Nah, mungkin sebenarnya kan kita kan mau ngomong tentang usahanya Kakak Wulan ya, dan dulu sempat ngisi acara juga ya, untuk acara gereja yang apa ya, webinar ya? Webinar waktu itu ya, di 2020 kayaknya, apa 2021? Oh iya, yang apa ya, yang tentang apa ya itu ya temanya? Tentang ubah rebahan jadi cuan. Oh, rebahan jadi cuan. Oh iya, kebetulan saya MC-nya ya. Oh iya. Ketemu lagi kita. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang melewatkan kesempatan webinar itu, kita coba ulas sekarang gitu ya. Boleh. Jadi awal mulanya itu usahanya gimana sih Kakak Wulan gitu, kalau boleh tahu, sharing ke kita gitu. Kalau awal mulanya sih sebenarnya emang dari dulu sih, dari kecil itu udah suka kayak jualan gitu kan. Tapi trigger awal untuk memulai lebih agak serius itu waktu SMK. Kan dulu saya SMK jurusan Tata Busana. Masuk di kelas wirausaha waktu itu. Jadi busana wirausaha namanya kan. Nah, kalau kelas wirausaha itu dulu wajib punya omset. Jadi dituntut untuk dapat pelanggan, dapat masukan dari jahit lah gitu. Sedangkan aku bukan orang yang seneng banget bikin baju, itu juga enggak gitu, dan nyari orang yang mau selalu bikin baju di aku itu juga susah kan. Jadi dari situ aku kayak gimana caranya aku bisa sampai di target omset yang ditetapkan oleh sekolah, tapi aku nggak perlu harus nyari klien atau orang yang mau jahit baju di aku. Terus akhirnya aku mikir, kenapa aku nggak bikin sesuatu yang gampang-gampang aja gitu, kayak tas dan lain sebagainya gitu. Terus nanti aku jualin deh gitu. Terus akhirnya di situ aku mulai jualin juga, dan orang-orang pertama yang beli adalah orang-orang tulang bawang sebenarnya. Oh, sebentar. Balik ke SMK lagi. Saya tadi nangkep bahwa memang di-trigger untuk menghasilkan omset. Iya, betul. Kalau waktu itu berapa? Maksudnya kita spill aja ya. Oh iya. Dulu sih aku lupa ya, pokok ada tingkatan-tingkatan gitu sebelum pandemi ya. Karena waktu itu kan aku lulus waktu pandemi. Sebenarnya kalau sebelum pandemi itu, waktu kelulusan itu ada targetnya, misal sekian 3 juta itu dia predikatnya apa gitu, 5 juta predikatnya apa gitu. Tapi waktu zamanku lulus, karena udah pandemi itu gak ada sih. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang percuma, ya nggak juga sebenarnya, kan dapat uang gitu. Iya, benar. Ini menjadi tantangan ya pas kita bahas SMK dulu ya. Iya. Fokusnya tantangan karena misalnya kita pengen jualan pakaian, maksudnya kan bersaingnya dengan orang-orang penjahit-penjahit yang di luar sana juga yang udah lama, dan menurut saya pribadi adalah kalau kita jahit kan pasti kelangganan ya. Kita udah cocok sama jahitannya, dan diukur-ukurnya, maksudnya sudah ngerti seleranya gitu. Nah, itu mungkin susahnya di situ juga dulu. Ya betul. Dan emang kalau misalnya bikin baju juga kan, satu orang ya udah satu baju gitu, satu kali bikin ya buat orang itu aja gitu. Kalau tas gitu kan bisa satu bentuk tas untuk sebanyak orang gitu kan. Jadi kayak lebih gampang bikinnya gitu. Nah, awal mula kayak keseliweran di otak itu kayak, oh tas aja gitu, ada nggak? Misal kayak lihat Instagram terus ada tas, atau mungkin apa moro-moro, oh kayaknya tas oke sih gitu. Itu awalnya karena lagi emang zamannya pakai tote bag sih waktu itu.
Oh iya 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 benar-benar Zaman-zaman iya Hmm. zaman-zaman aku SMK kelas 2 itu banyak yang pakai tote bag juga kan. Entah itu emang dipakai sebagai tas utama mereka atau juga tas-tas bekal gitu kan. Jadi kayak oh kayaknya menarik dan potensial juga untuk dijual gitu. Waktu itu. Oke oke berarti kita beranjak pas sudah lulus ini. Iya, Udah lulus bisa dibilang settle belum? Maksudnya settle dalam artian berjalan dengan workflow yang kamu harapkan nggak? Maksudnya kamu bikin ada yang beli, kamu bikin lagi yang beli mungkin sampai PO Oh, gitu. kalau menurutku sudah bisa dibilang lebih baik lah. Kalau bilang settle mungkin belum ya, tapi lebih baik itu udah. Kalau dulu kan malah bikinnya tuh kalau ada pesanan aja kan, Oh gitu. oke. Tapi kalau mulai tahun berapa ya? Malah di pandemi itu aku malah mulai ngestok. Padahal sebelumnya aku nggak pernah ngestok yang banyak gitu kan. Mulai foto produk juga secara yang proper Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu baru mulai di pandemi pertengahan 2020 gitulah. Itu baru 2020. malah mulai untuk memproperkan bisnisku gitu. Oh, berarti kalau sekarang udah masuk di platform mana aja? Kalau sekarang udah di 3 platform, Shopee, Tokopedia sama TikTok Shop. Oh TikTok Shop juga masuk? Iya, Paling rame? Yang paling rame di Shopee. Oh di Shopee Iya. tetap ya? Keranjang oren tetap paling rame gitu. Nah untuk selama ini ya sampai tahun 2023 ini keseruan dan keseruannya dulu deh. Keseruannya apa tuh? Berbisnis yang mungkin dari passion ya, dari menjahit terus kepikiran bikin tas terus ya kok wujud Tuhan ada terus ini ordernya Iya, gitu. Gimana keseruannya gitu? Kalau keseruannya sih, aku emang orangnya emang nggak suka diem gitu kan. Jadi ingin selalu melakukan sesuatu dan di bisnis ini pun aku dituntut untuk selalu melakukan sesuatu. Kan aku juga masih bisa dibilang mengerjakan semuanya sendiri kan. Jadi sendirian? iya, oh, tapi sekarang udah nggak semua sendiri. Tapi waktu itu kan aku sempat sendiri segala-galanya sampai jahit pun sendiri. Jadi kayak nggak ada diemnya gitu kan. Jadi serunya sih karena aku bisa menyalurkan apa ya kesukaanku pada melakukan banyak hal di bisnis ini gitu. Oke oke oke. Nah sekarang dukanya deh, maksudnya dari prosesnya ini istilahnya berdarah-darahnya itu ngapain gitu dulu? Ya, kalau kita ngobrolin bisnis sama orang yang bukan dari yang punya privilege sih pasti berdarah-darah ya teman-teman. Iya iya betul betul. Iya betul. kan? Ya, bukan yang rugi sekian miliar terus. Wah, ya oke Iya, benar. Bukan yang sekian miliar lalala, memang enggak. Tapi pasti ada masa dimana kayak udah ngestok banyak tapi akhirnya harus akhirnya nggak kejual dan akhirnya harus muter otak lagi gimana caranya bisa kejual, akhirnya harus menurunkan sedikit harganya atau gimana. Itu menurutku salah satu hal yang sebenarnya bikin aku sedih sih gitu. Dan sedihnya lagi apa ya, mungkin ketemu orang-orang yang kayak merendahkan itu agak berdarah menurutku. Tapi ya Oh oke. life must go on sih. Iya. Dalam prosesnya memang gimana ya? Memang kalau kita berbisnis kan selalu dianggap remeh ya sama Iya, orang-orang gitu loh. Itu gimana menanggapinya gitu loh? Apa ya udah cuek tapi rodok batin gitu. Siapa tahu nih gitu. Kalau aku sih menanggapi orang-orang yang seperti itu tergantung orangnya siapa dulu sih. Kalau orangnya itu adalah orang yang berpengaruh dalam hidupku, ya mungkin aku akan mendengarkan dan mengambil sisi positifnya. Tapi kalau dia orang yang benar-benar gak, ya bisa dibilang gak penting gitu, kayak ngapain kamu gak ngomong pun aku bakal tetap bernafas. Receh pun ini bakal tetap berjalan gitu loh tanpa kamu ngomong gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi tergantung siapa orang yang ngomong sih. Oke. Ternyata prosesnya berarti kalau sekarang dihitung itu udah berapa tahun? Kalau 3 tahun mungkin? lebih. Oh lebih bahkan? Iya, aku mulai kayak kayak bisa dibilang rebrandingnya agak ya cukup settle itu di 2019 awal. Oh berarti sebelum itu juga udah tapi Iya, kecil-kecilan? betul. gitu.
sampai 2023 ini masih jalan ya, Masih jalan. Wih, keren sekali loh. Tepuk tangan dulu yang backstage. Ayo biar rame. Garing banget. Nah, gini, aku tadi penasaran di misalnya memang jelek-jeleknya ada barang yang tuh kok gak payu-payu gitu. Gimana mengatasinya? Apakah moro-moro didodoli mana terus dibuat brand yang lain mungkin apa ya wis lah buat kan Kak Ulan juga sering juga mengadakan apa ya kok misalnya kemana terus dikasih gift atau mungkin jadi gift gitu kayak gitu mengantisipasinya gitu. Kalau aku sih pakai cara klasik sih, cara klasik orang-orang kalau misalnya ada barang yang kurang laku itu selalu disandingkan sama barang yang laku gitu. Jadi dibundling. Oh, gitu. Ya, sering menarik, kan kalau menarik. Kalau di coffee shop beli ini gratisnya ini Iya, gitu iya, kan. iya, Itu iya. biasanya adalah yang paling laku, terus free-nya itu adalah yang nggak laku gitu. Nah, aku juga kadang melakukan hal itu sih. Kalau misalnya pas emang kepepet banget gitu. Oke. Ada pernah masa hektik nggak Kak Ulan? Jadi misal kayak, orderan kok datang semua, wah gitu, terus sampai bener-bener kewalahan. Waduh, aku harus kulak kain ini, muter sana, habis itu jahit sampai jam 3 subuh gitu kayak. Pernah nggak mengalami hal gitu? Kalau hal itu biasanya aku merasakannya itu tiap ada orderan yang custom. Kan aku juga buka yang custom buka juga. custom juga. Okay. Itu biasanya mereka juga ngejar nih, ini harus selesai tanggal ini ya gitu. Nah, itu yang hektiknya itu gitu sih. Gitu. Apalagi sekarang bukan aku lagi yang ngejahit, jadi dari tukang sablon ke tukang jahitnya itu harus digosen lah apalah gitu. Jadi harus sehektik itulah sampai nggak bisa nganterin sendiri gitu. Oh, oke. Berarti sekarang udah, maksudnya istilahnya owner, maksudnya gini, bisnis kan ada dua, yang owner terjun langsung, yang satu ya ownernya monitor gitu. Berarti sekarang udah tahap kamu monitor. Ya, udah setengah monitor lah. Oh, gitu. oke. Menarik loh, dari passion suka ngejahit, terus memang ditantang dari SMK untuk dapat omset, terus sampai sekarang punya brand sendiri dan yo menghasilkan buat ngopi gitu. Menarik sekali. Nah, aku jadi kepikiran gini Kak Ulan, kayak pernah nggak sih ada insecure gitu dengan aduh kok kira-kira kedol gak yo iki barangku gini. Iki lo aku jahit gini kayak memang brandnya receh ya, kok terlalu receh ya, iki payu gak ya, apa wis nekat aja wis gas gitu. Kalau aku insecure pasti ada ya, apalagi kan aku juga orang yang main TikTok ya, sering scroll TikTok gitu kan, pasti di sana banyak sekali orang-orang yang memamerkan orderan yang banyak itu kan, karena itu memang cara mereka promosi juga gitu. Di situ aku kayak, kapan ya aku bisa kayak gini gitu, pasti ada yang kayak gitu. Tapi ya kalau aku cuma insecure doang tapi nggak ada niatan untuk lebih baik ya percuma gitu kan, cuma jadi penyakit hati gitu loh, kayak cuma iri doang gitu, tapi aku nggak ada usaha untuk memperbaiki diri gitu sih. Kalau insecure ya pernah aja. Tapi selama ini kan ya bisa dihandle dengan baik ya, maksudnya karena kan kegiatannya Kak Ulan kan sekarang bekerja juga, terus kuliah, dan juga ada bisnisnya juga ini, apa nggak kewalahan gitu loh. Ditambah kan juga pelayanan di gereja juga ini, apa nggak kewalahan dengan kegiatan yang hektik sana sini gitu. Dulu sih awal-awal sempat terjadi kewalahan sih ya, kayak di sini butuh ini, di sana butuh ini, di sana harus ngelakuin ini gitu kan. Tapi kalau dulu aku sempat belajar itu, ya mungkin banyak orang yang udah tahu juga tentang, aku lupa ini nama teorinya apa, intinya kayak yang do, delegate. Oh, ya itu loh yang lakukan, delegasikan, bener. terus abis itu ditunda dulu sama yang tinggalkan itu kan. Nah, aku pakai itu sih. Jadi apa yang harus aku di sana ya aku bakal di sana. Tapi kalau penting tapi aku nggak di sana pun nggak apa-apa, aku akan delegasikan itu. Kayak misal di Receh itu udah ada penjahitnya sendiri, sekarang udah ada admin sosial medianya sendiri. Nah itu hal-hal yang bisa aku delegasikan, aku percaya untuk delegasikan, maka akan aku delegasikan gitu. Gitu sih. Nah tapi apa ya, aku penasaran juga ini Kak Ulan, apa ya, ini waktunya sombong. Waktunya sombong. Dari hal kecil
sudah bisa menghasilkan apa sih gitu loh. Maksudnya kan tadi udah sampai ada orang yang jahit, sudah ada admin sosial. Waktunya flexing sekarang. Udah misal mesin jahit saya di kos sudah ada 6 gitu, misal kayak gitu. Kalau aku sih nggak di produksi sih. Maksudnya bukan di alat produksinya, tapi ya flexing dikit saya sudah bisa membeli perabotan sendiri. Puji Tuhan, keren sekali loh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa itu? Kulkas. Iya. Wah. Kulkas 3 pintu, 6 pintu enggak. 1 pintu dulu kan anak kos. Iya. Isinya nggak banyak-banyak. Keren loh, sampai beli kulkas dan sudah ada adminnya sendiri. Iya. Bener-bener perjuangan berarti ya dulu ya, kayak kepikirannya apalagi sih Kak Wulan, kayak sekarang gitu loh, kayak bisnisku gimana ya gitu, ada kepikiran kayak gitu nggak gitu loh? Ada sih, karena kan sebenarnya beberapa minggu ini memang lagi vakum sih si recehnya ini, karena ada beberapa urusan internal yang perlu dikembangin dulu gitu kan. Nah, kedepannya aku lebih inginnya itu banyak hal lagi yang bisa aku delegasikan kepada orang lain, biar memacu aku untuk punya sales yang banyak terus, biar aku bisa bisa dibilang menggaji orang-orang ini gitu. Jadi aku nggak paham maksudnya gimana tadi? Aku ingin memperbaiki di internalku dulu, di receh dulu, biar nanti aku bisa memperkerjakan banyak orang. Oh oke. Oh sistemnya. Iya. Oke. Aku bisa memperkerjakan banyak orang, dan nanti itu akan memacu aku untuk dapat uang lebih banyak lagi, biar bisa melanjutkan mereka terus gitu. Gitu sih kalau aku ke depannya. Kita ngomong tentang impian lah. Kak Wulan sendiri ngelihat receh ini, impiannya pengen gimana sih yang gede gitu loh. Misal katakan kalau misalnya lancar 10-20 tahun lagi pengen jadi seperti apa gitu. Kalau aku sih dulu pengennya, sampai sekarang sih, sampai sekarang pengennya itu receh ini bukan lagi sebuah online shop yang jual tas aja, tapi sebuah konveksi. Oh, konveksi. Iya, jadi gak cuma aku aja yang buat tas di sana, tapi orang luar pun kalau misalnya buat tas juga bisa ke konveksiku ini gitu. Jadi juga penjahit-penjahit yang ada di konveksiku nanti nggak cuma ngerjain yang di receh aja, tapi juga mengerjakan dari yang lain juga gitu. Gitu sih. Berarti nanti siap bersaing dengan yang inisialnya M. Apa tuh M? Apa tuh M? Aduh. Maaf gitu. Hah? Kan sekarang buka konveksi ya. Yang di jalan mana itu, yang di atas yang itu, soalnya teman saya ada yang gitu. Ya, semangat, bagus sekali impiannya Kak Wulan gitu. Mau promosi? Bawa barangnya? Kalau barangnya nggak ada sih, tapi nanti kita munculkan di sini. Oh, di sini. Nanti bakal ada fotonya di sini ya, teman-teman. Ya. Minta tolong editor di slideshow. Ya, di sini ya. Begitu. Ada pesan nggak buat teman-teman kita yang di luar sana kayak mau mulai bisnis sendiri tapi mungkin terhalang, aduh kok nggak pede ya, atau mungkin ya wis realistis aja kok, aduh duitku kok seret gitu, dan halangan-halangan lainnya gitu. Kalau menurutku enggak sih, ini menurut ayahku sih sebenarnya. Kalau menurut ayahku itu ada 2 hal yang aku jadi pegangan. Yang pertama adalah the power of kepepet. Kalau kita udah kepepet, the power of kepepet. Iya kan, kalau udah kepepet banget kayak aku harus mengejar target omset yang dianuin sekolahku, tapi aku nggak mau jahit baju, kan kepepet tuh. Nah itu biasanya baru kepikiran. Dan biasanya kan kepikiran dan melakukannya kadang kan kayak kok gini ya, kok aku nggak srek ya gitu kan kadang. Nah itu ada yang kedua, yaitu adalah kita bisa karena terbiasa gitu. Jadi habis the power of kepepet itu ditimpali lagi dengan kita bisa karena terbiasa gitu. Untuk ayahku, terima kasih. Soundtrack lagu ayah nanti disetel tolong. Sebenarnya ada satu lagi sih, kelewatan tadi pertanyaannya. Pernah jenuh nggak sih Kak Wulan dalam melakukan bisnis ini? Memang passion ya, tapi kan saat itu dilakukan rutinitas dan kayak setiap hari
akhirnya berulang, jadinya jenuh gitu loh. Pernah nggak ada di fase kayak "Hah, jahit mana gitu gitu loh. Kalau jenuh pasti ada sih, apalagi kan ini dasarnya hobi yang dijadikan uang, gitu kan. Terus karena ini hobi yang dijadikan uang, jadinya kayak terus aku healingku kemana kalau hobiku dijadikan uang ini, dijadikan pekerjaan ini. Banyak orang-orang yang mikir gitu, tapi kalau aku mengklasifikasikan hobi itu jadi dua. Hobi yang menghasilkan dan hobi yang menghabiskan uang. Oh gitu. Jadi kalau misalnya harus balance ya. Iya harus balance gitu kan. Jadi aku masih punya hobi lain selain selain berjualan ini teman-teman gitu. Jadi karena ini sudah aku jadikan pekerjaan, aku harus punya hobi lain yang tidak menghasilkan uang dan bisa bisa dibuat stress relief lah gitu. Gitu sih kalau aku. Baik. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari subscriber. Wah, enggak bercanda. Ya begitu. Terima kasih banyak ilmunya Kak Aulan. Saya mendapat banyak insight untuk kalau ingin berusaha bagaimana membangun bisnis kecil-kecilan itu nggak apa-apa. Pokoknya yang penting tadi the power of kepepet. Iya, the power of kepepet. Sama kita bisa karena terbiasa. Bincang Enom kali ini. Selamat petang, selamat menikmati kopi. Kok kopi bolehan. Wulan penutup kali ya? Oh ya, aku mau menutup dengan kode voucher. Kode voucher, wow. Ya, biar ditonton sampai habis nih. Aku bakal ngasih kode voucher. Maaf tadi ada yang kepo dengan kode vouchernya gitu. Iya. Kode voucher belum selesai. Ya, oke. Bagaimana Mbak Wulan? Kode vouchernya, saya penasaran. Saya akan menutup podcast ini dengan kode voucher yang bisa kalian pakai nanti waktu setelah menonton ini. Kode vouchernya adalah RECEHKPPM. Wah. Gitu. Tidak ada pengulangan. Bisa diulang sih sama mereka. Oh iya betul juga ya. Ya nanti juga di video ini akan disembunyikan 4 kalimat yang akan samar-samar di background untuk voucher-voucher yang lainnya. Bohong. Selamat berjumpa kembali di Bincang Enom. Bye bye. Bye bye. Terima kasih Kak Wulan.